Guna menghindari hal tersebut, sudah selayaknya umat Islam memahami tata cara wudhu yang baik dan benar. Selain itu, perlu juga memperbaiki dan menghindari beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat mengambil air wudhu. Apa saja kesalahan tersebut? Berikut ini 10 di antaranya. Bismillah walhamdulillah, merupakan hidayah dari Allah karena video ini ada di beranda sahabat sekalian. Mari sampaikan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah di kolom komentar sebagai wujud cinta kita, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah senantiasa bersholawat, serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan harapan kami semoga sahabat channel Kisah Islami terkini semuanya, selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Amin. Wudhu adalah aktivitas yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran agama Islam. Sebab, wudhu menjadi syarat bagi seorang muslim sebelum ia menunaikan sholat. Sholat sendiri adalah ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut menjelaskan bahwa, wudhu yang tidak sah maka secara otomatis akan membatalkan sholat. Ini juga tertuang dalam sabda Rasulullah, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu, dan tidak diterima syodakoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana ibadah yang lain, wudhu pun wajib untuk mengikuti tuntunan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakannya. Karena Al-Quran dan hadis adalah sumber landasan hukum dalam Islam, serta acuan dalam mengerjakan ibadah. Maka tidak boleh kita melakukan ibadah hanya dengan dasar pendapat seseorang, opini seseorang, atau logika semata. Terlebih lagi, jika tidak memiliki dasar sama sekali alias asal-asalan. Oleh sebab itu, berikut ini 10 kesalahan wudhu yang sering dilakukan oleh sahabat kaum muslimin, yang bahkan kerap dianggap sepele. 1. Melafazkan niat. Sebagian orang mungkin melafalkan niat wudhu, semisal dengan mengucapkan, Nawaitul wudhu'a lirafil hadasil ashori fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat wudhu untuk mengangkat hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala, dengan keras. Padahal Rasulullah tidak mencontohkan melafalkan niat sebelum wudhu, dan niat itu adalah bacaan dalam hati. Mengeraskan bacaan niat tidaklah wajib, dan tidak pula sunnah, dengan kesepakatan seluruh ulama. Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi mengatakan, tidak ada seorang imam pun, baik itu Asy-Syafi'i atau selain beliau, yang mensyaratkan pelafalan niat. Niat itu tempatnya di hati, berdasarkan kesepakatan mereka, para imam. Kitab Al-Ittiba, halaman 62, dinukil dari Al-Qaulul Mubin fi Ahtail Musholin, halaman 91. Kebiasaan yang mungkin sering dilakukan kaum muslimin dan muslimah yaitu, termasuk dengan mengeraskan bacaannya padahal ini tidaklah wajib dan tidak pula sunnah. Kesepakatan seluruh ulama bahwa niat itu amalan hati, dan itu mudah serta tidak perlu dipersulit dengan adanya iktikat dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudhu. Namun perlu digarisbawahi, melafazkan suara boleh dilakukan apabila kita sedang mengajarkan anak kita atau guru mengajarkan muridnya tentang cara berwudhu yang baik dan benar. 2. Tidak membaca basmalah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca basmalah saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika wudhu. Para ulama berbeda pendapat, apakah basmalah atau mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, hukumnya wajib ataukah sunnah. Sebagian ulama mewajibkan dengan dalil hadits, tidak ada solat bagi yang tidak berwudhu, dan tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dihasankan oleh Albani dalam Irwal Ghalil. Namun jumhur ulama berpendapat, hukumnya sunnah karena beberapa hal. Pertama, membaca basmalah tidak disebutkan bersamaan dengan hal-hal wajib lainnya, seperti dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Kedua, keumuman hadis-hadis yang menjelaskan mengenai cara wudhu Nabi, tidak menyebutkan mengucapkan basmalah. Tertera dalam kitab Asy-Syarhul Mumti, jilid 1, halaman 159. Ketiga, makna, tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala, adalah penafian kesempurnaan wudhu. Tertera dalam kitab Asy-Syarhul Mumti, jilid 1, halaman 158-159.
Meski demikian, baik beranggapan hukumnya sunnah ataupun wajib, meninggalkannya dengan sengaja adalah sebuah kesalahan. 3. Kurang sempurna dalam membasuh anggota tubuh. Hal ini sering dilakukan oleh orang yang berwudhu cepat bagaikan kilat, sehingga tidak memperhatikan bahwa sikunya tidak terbasuh atau anggota lainnya tidak terkena air. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu, sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik, suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. 4. Boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam hal berwudhu. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian boros dalam penggunaan air." Maka beliau, Sa'ad, berkata, "Apakah dalam masalah air ada pemborosan?" Beliau bersabda, "Iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya." Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, saat dalam berwudhu, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Air adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, dan salah satu cara mensyukuri nikmat air adalah dengan tidak menyia-nyiakannya. Dan banyak di antara saudara kita di tempat yang lain, mereka tidak bisa menikmati air yang melimpah. 5. Membiarkan ada penghalang di kulit. Sebagian wanita muslimah mungkin memakai kutek dan alat kecantikan lainnya, bahkan di antara laki-laki juga ada yang berwudhu, sedangkan di tangannya penuh dengan polesan minyak. Padahal, hal ini justru akan membatalkan wudhunya. Jadi, sebelum wudhu alangkah baiknya untuk menghilangkan itu semua. Adapun jika perkaranya adalah karena keadaan darurat, seperti adanya pembalut luka dan hal lain semisalnya yang termasuk dalam kategori unsur syar'i, maka tidaklah mengapa. Bagi seseorang yang mengusap bagian atasnya saja, dan apabila air akan dapat membahayakan, maka dia boleh bertayamum. Sedangkan jika hanya mewarnai saja, seperti pacar atau henna, maka hal itu tidaklah mempengaruhi sahnya wudhu. Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts wal Iftah menyatakan, jika benda yang menghalangi tersebut tidak bervolume, maka tidak mengapa. Henna dan semacamnya, atau minyak yang dioleskan atau semacamnya, ini tidak mengapa. Adapun jika ia memiliki volume, dalam artian ia tebal dan bisa dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Seperti pewarna kuku, ia memiliki volume, maka wajib dihilangkan. Adapun sekedar polesan tipis, maka itu tidak menghalangi air. 6. Mencuci dubur setelah kentut. Tidak ada istinja, atau mencuci dubur ketika buang angin atau kentut. Hal itu hanya berlaku saat buang air kecil dan buang air besar. Maka, tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudhu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahumullah berkata, tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak pula dalam sunnah Rasulnya, adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudhu. 7. Tertidur, kemudian tidak mengulang wudhu. Pernahkah sahabat kisah Islami terkini tertidur di masjid ketika akan sholat? Jika pernah, janganlah sahabat langsung bangkit dan melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Sebagian orang mungkin pernah tertidur di masjid, kemudian apabila iqomah dikumandangkan, lalu ia dibangunkan oleh orang di sebelahnya dan langsung menunaikan sholat tanpa berwudu lagi. Maka, orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu, karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Ada salah seorang jamaah bertanya tentang bagaimana jika seseorang tertidur dalam keadaan wudhu. Kemudian ketika terbangun, dia ingin mengerjakan sholat, tetapi dia ragu apakah tertidur bisa membatalkan wudhunya. Mendapati pertanyaan tersebut, Buya Yahya memberikan jawaban yang menarik dengan merujuk pada kisah seorang sahabat Nabi yang tertidur saat menunggu sholat berjamaah. Dalam kisah tersebut, sahabat Nabi tengah tertidur ketika menunggu waktu sholat berjamaah. Ketika terbangun, ia langsung disuruh untuk sholat tanpa disuruh berwudhu kembali. Buya Yahya menggunakan kisah ini untuk memberikan penjelasan bahwa tidur tidak secara otomatis membatalkan wudhu. Dilansir dari laman Al-Bahjah, kisah ini dibaca dan ditafsirkan para ulama terdahulu. Yang kini masuk ke dalam bahasan fikih,
Tidur tidak membatalkan wudhu jika seseorang tertidur dalam posisi duduk atau selama pantatnya masih menempel di lantai, tidak terlentang. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa wudhu seseorang tidak batal, asalkan tidur dilakukan dalam posisi yang tidak mengubah kondisi wudhu, seperti duduk. 8. Menganggap mengusap leher dianjurkan. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa mengusap leher saat membasuh wajah adalah hal yang dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk bagian dari wudhu. Ingatlah prinsip kehati-hatian dalam Islam, terkadang ketika menambah-nambahkan, justru itu bisa menjadi bumerang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak sahih hadis yang menyatakan Rasulullah membasuh leher dalam wudhu, bahkan tidak diriwayatkan dalam hadis sahih satupun. Bahkan hadis-hadis sahih mengenai tata cara wudhu Rasulullah tidak menyebutkan mengenai membasuh leher. Kitab Majmu, Fatawa Jilid 21, halaman 127-128, dinukil dari Mausu'ah Fihyah Muyassarah, Jilid 1, halaman 142. 9. Kurang sempurna saat mencuci kaki, dan juga anggota tubuh yang lain. Terkadang karena kurang serius dalam berwudhu atau karena terburu-buru, seseorang tidak sempurna dalam mencuci kedua kakinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sebagian sahabat yang ketika berwudhu tidak menyempurnakan mencuci kakinya. Beliau memperingatkan mereka dengan keras dengan bersabda, celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudhu di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya kaki, pada anggota wudhu yang lain juga wajib isbag, serius dan sempurna dalam membasuh dan mencuci, sehingga air mengenai anggota wudhu dengan sempurna. 10. Membaca doa tidak berdasar. Selain menambah-nambahkan gerakan wudhu, membaca doa yang tidak ada dalam ajaran Islam juga tentu menjadi satu kesalahan yang bisa membatalkan wudhu, dan tentu imbasnya juga sholatnya tidak sah. Adapun doa yang disepakati secara syariat adalah membaca basmalah di awal wudhu, berniat saat membasuh wajah, setelah selesai, berdoa dengan. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang suci. Maha suci Engkau, ya Allah, segala puji bagimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampun padamu dan bertaubat padamu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, janganlah kita terlena dengan kesibukan dunia hingga melupakan esensi ibadah kita. Kembalilah kepada Al-Quran dan hadits untuk menuntun setiap langkah kita dalam beribadah. Karena hanya dengan itulah, wudhu kita akan menjadi lebih dari sekadar basahan air di tubuh, melainkan sebuah prosesi suci yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Marilah kita memperbaiki diri dan memahami betapa pentingnya menjaga kesucian wudhu kita. Karena dengan wudhu yang sah, ibadah kita akan menjadi lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.